Jumpa lagi di channel Adenium JBI. Ini kanal seputar adenium, apapun tentang tanam dan merawat, tentu saja dengan cara organik. Cara yang saya anggap baik dan bisa diteruskan buat sahabat dan rekan-rekan semua. Sesekali saya random bahas seputar tanaman, seputar budidaya ikan kolam, ternak ayam di lahan kebun adenium saya. Supaya kamu jangan bosan di beranda saya. Yang selalu nonton dan merespon tanya-tanya di kolom komentar, terima kasih sudah membuat kanal ini berkembang. Yang baru nonton hari ini, tetaplah di channel saya, dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, singkat saja hari ini, saya mau upload dan bagikan, saya ada kegiatan merepotting satu pohon. Ini progres ketiga setelah program akar. Sebenarnya sudah telat, harusnya ini 3 bulan yang lalu, ganti sepatu dan ganti media tanam baru. Pohon Arabicum yang akan kita buat gaya bonsai pohon. Ya, pohon beringin seperti itulah, rindang-rindang. Sesuai dengan karakter pohonnya, ini cabang dan anak cabang rapat. Sebelumnya udah pangkas total saat seleksi akar kedua. Seleksi akar ketiga, kita lihat kondisi video sebelumnya. Ini kondisi pohon ditinggikan dari media dan belum saya isi media. Akar dan anak akar sudah ada tapi masih kecil dan itu yang akan dibesarkan. Lalu setelah 6 bulan kemudian sahabat dan rekan-rekan bisa lihat kondisi pohon. Media sudah turun sampai ke akar utama sejajar dengan bibir pot. Dan secara kebetulan ada bunga dan penyerbukan dengan tangan manual itu berhasil dan ada 1 tangkai biji cukup besar dan anakannya sudah saya semai sekarang. Oke, next, kondisi sekarang ini sudah saya bersihkan dari media supaya durasi video kita nggak lama. Pohon sudah besar, sekitar 1 kali lebih besar dari bonggol dan lingkar akar dibanding setahun yang lalu. Serabut akar juga sudah banyak, kondisi pohon sehat, nggak ada bonggol busuk, kondisi aman. Hanya saja memang kulit bonggol dan pangkal di sela-sela cabang itu sudah mulai muncul bintik jamur. Jadi lebih cepat lebih baik kita repotting, kita tangani nanti mumpung masih gejala. Dan kita restorasi sedikit pada percabangan yang cukup rapat. Tentu saja ada yang dibuang. Pada akar serabut ada yang kita pertahankan dengan seni akar, anak akar, dan seterusnya. Kondisional, menyesuaikan bentuk pohon, tentu akan ada akar yang kita buang, itu pasti. Oke, next, kita rangkum dalam 1 video saja. Proses menganginkan pohon itu pasti, baiknya 1 minggu, melemaskan akar, dan mengeringkan pohon. Karena pohon adenium itu menyimpan cadangan air sampai 80%. Biasanya pada 1 minggu bobot pohon sudah berkurang. Bahkan kadang sesempatnya saya repotting itu sampai 3 minggu baru saya seleksi akar dan pangkas perlukaan. Sesempatnya saya karena adenium itu nggak rewel, nggak ribet dan bukan pohon yang sulit dipelihara. Lanjut saja. Hasil progres setelah saya repotting, saya videokan hasilnya saja. Begini kondisinya. Akar dan anak akar di bawahnya itu kita pertahankan. Selanjutnya akan kita besarkan anak akar di bawah. Sisanya kita timbun dengan media supaya besar dan menerima nutrisi tanah. Cara tanam tentu akan berbeda karena dimensi akar keliling ini sudah besar dan perlu kita bentuk. Kita ke percabangan sebentar. Menurut saya, cabang kecil yang tumbuh di sela-sela cabang itu baiknya dipangkas. Sesuaikan saja mana yang tidak perlu mengganggu pertumbuhan. Apalagi cabang kecil yang tumbuh rapat di sela-sela bonggol di tengahnya itu baiknya dibuang. Karena kondisi ini yang sering dan rentan menghadirkan tumbuhnya jamur pada bonggol akibat kondisi cabang rapat dan lembab, tertutup daun, dan tidak terpapar matahari dengan baik. Bonggol di beberapa titik sudah muncul jamur. Saat repotting ini sudah saya bersihkan, saya sikat dengan spons busa dan sikat gigi halus. Hasilnya seperti ini, lumayan sudah bersih.
Lanjut, saya jelaskan dulu. Saya sudah siapkan media tanam dan sepatu baru, pot baru yang lebih besar, lebar. Sementara saya pakai pot ember plastik, pot yang lebih lebar dari sebelumnya. Custom saja, ini sebenarnya wadah alat rumah tangga, baskom-baskom gitu. Saya buat beberapa lubang air di bawah dan di samping dasar pot luar. Karena terus terang saya masih akan membesarkan pohon ini sampai diameter 1 meter. Rasa penasaran saya untuk memiliki dan merawat adenium itu sampai besar. Cari titik kepuasan sampai di mode besar dan rimbun. Semoga jadi sesuatu ini pohon sampai besar. Media tanam seperti biasa, saya pakai campuran sekam mentah, sekam bakar, abu arang kayu, kompos daun, dan kohe pupuk kandang. Gak usah saya jelasin lagi. Dan ini kebiasaan saya. Saya menambah media di dasar pot itu kokoblock atau cacahan sabun kelapa. Bagus sekali menyimpan cadangan air tapi tidak tergenang, unsur kaliumnya tinggi dan menahan media tidak terbuang ke dasar pot. Tidak usah takut dan ragu zat taninnya karena ini di dasaran pot kita buat. Karena pupuk bagi tanaman itu adalah nutrisi hara yang kita sediakan. Kondisi media, ini saya uruk tinggi. Penempatan pohon, itu di tengahnya ini saya memakai penyangga tabung plastik atau bambu boleh juga. Fungsinya saat mode proses tumbuh kembang nanti, seiring waktu itu media pasti turun dan padat. Sementara kita usahakan pohon nggak ikutan turun juga gitu. Karena tujuan kita tadi, membesarkan anak akar, sementara cucu akar atau akar lain di bawahnya kita timbun sampai besar. Sini case-nya pohon ini tidak semua perakaran itu seimbang, jadi saya ada trik untuk menambah media dengan cara menambah alas tanaman di atas pot ini nanti. Setelah video ini, perapian ini selesai, saya akan tunjukkan. Lanjut, kita proses merapikan jalur akar. Gunakan yang simpel saja, capitan lidi atau tusuk sate seperti ini saya buat. 2 bagian lidi ujungnya itu kita ikat, kita tancapkan pada akar adenium. Ini sementara, sampai tumbuh akar sesuai jalurnya. Dan kalaupun lidi atau bambu itu lapuk, aman terhadap pohon dan media. Mana yang akan kita arahkan jalur tumbuhnya, kita atur supaya tidak tumpang tindih, berlilit dan tidak teratur acak kadul gitu. Trik ini bisa juga menggunakan 1 lidi atau 2 capitan lidi, jika sulit diarahkan akarnya. Cara ini terbukti baik dan efektif. Memang sedikit merepotkan, tetapi terbukti ampuh. Proses sementara ini membuat jalur bonggol akar dan anak akar tadi memang tumbuh sesuai harapan saat repotting dan restorasi selanjutnya. Sahabat dan rekan-rekan semua, setelah selesai, seperti ini hasilnya. Sudah kita arahkan jalur tumbuhnya. Sekarang kondisi akar tidak sama besar. Kita tutup akar yang bawah ini dengan media tanam. Saya tambahkan atasan pot untuk tambahan media itu bahan plastik seperti ini untuk kawat nyamuk. Ini kawat nyamuk. Ini biasanya untuk penutup lubang angin pada kamar atau ruangan. Kita sesuaikan ukuran dengan lebar pot atas. Jadi kita masukkan dari atas pohon ini, oke sebentar, seperti ini. Oke, ini saya mau rapi-rapikan dulu. Baik sahabat dan rekan-rekan, kita skip saja supaya durasi videonya nggak panjang, karena saya masih menyesuaikan ini, tatakan pot atas ini. Seperti ini hasilnya setelah kita tutup media tanam pada penampang plastik tadi. Media tanam kita tutup dan topping dengan sekam bakar murni 2 cm dan kita padatkan seadanya saja. Entah kenapa saya lebih suka menutup media dengan sekam bakar murni atau cacahan arang halus. Ini kebetulan lagi kosong, cacahan arang. Nanti setelah ini saya akan tambahkan lagi topping arang halus. Topping sekam bakar manfaatnya mengurangi tumbuh rerumputan karena cepat kering. Lebih bersih dan secara estetika ya memang good looking, rapi, bersih gitu, enak dilihat.
Kita tunggu proses pemunculan tunas dan daun muda kembali, semoga cepat terubus dan subur. Kita tunggu hasil kerja kita ini dan serahkan kepada Sang Pemberi Kehidupan. Saya akan upload hasil progres pohon ini setelah tanam hari ke-7 atau pada saat 3 bulan nanti. Kita lihat sejauh mana hasilnya. Apapun hasilnya kita pasrahkan dan serahkan hasilnya pada Sang Pemberi Kehidupan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada video ini. Kita jumpa di progres video selanjutnya. Semoga jaya Adenium Indonesia.